Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak yang Bapak banggakan, khususnya di kelas 5. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tema 6, subtema 2, yakni perpindahan kalor di sekitar kita. Yang pertama adalah muatan PPKN, di mana akan dibahas yakni mengenai hak dan kewajiban. Pengertian hak adalah merupakan segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak. Hak warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya ada 2, yakni yang pertama, Pasal 27 ayat 1, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang kedua, yakni setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. Oke, selanjutnya kewajiban warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 23A. Dan setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk saat melaksanakan hak dan kewajiban, maka lakukanlah secara seimbang. Hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan peran masing-masing. Baiklah anak-anak, kita selanjutnya akan Bapak jelaskan mengenai muatan bahasa Indonesia, yakni peta konsep adalah cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan-bagan yang berisi kata kunci. Selain membuat peta konsep, kita juga bisa membuat ringkasan atau meringkas, dan manfaat dari meringkas adalah untuk mengetahui dan memahami gagasan utama dengan singkat dan cepat. Bagaimana langkah-langkah dalam membuat ringkasan? Ada 4 langkah dalam membuat ringkasan. Yang pertama yakni membaca bacaan asli berulang-ulang. Yang kedua mencatat gagasan utama pada setiap paragraf. Yang ketiga membuat peta konsep dari apa yang akan diringkas. Dan yang terakhir atau yang keempat menyusun ringkasan sesuai urutan yang terdapat dalam bacaan asli. Hal-hal apa saja yang diperhatikan agar memahami isi teks bacaan? Ini ada 4 hal. Yang pertama, membaca dengan seksama teks bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat hal-hal penting yang ditemukan. Yang ketiga, menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Dan yang terakhir, yakni menemukan pokok pikiran seluruh bacaan. Apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Yaitu ide utama dari setiap paragraf. Kita lanjut ke muatan IPA, yakni mengenai panas atau kalor, merupakan suatu energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Cara perpindahan kalor ada 3. Yang pertama secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya besi yang dipanaskan atau wajan yang dipanaskan. Dan perpindahan secara konveksi adalah panas melalui zat perantara dan diikuti perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya air yang direbus. Kemudian pergantian mengalirnya angin darat dan angin laut. Yang terakhir adalah perpindahan secara radiasi.
yaitu perpindahan panas dari sumber panas ke suatu benda tanpa zat perantara. Contohnya adalah sinar matahari. Keuntungan dan kerugian cara perpindahan kalor. Untuk konveksi, keuntungannya, ini contoh kegiatannya adalah proses perebusan air, yakni air akan cepat panas karena adanya aliran air panas dari bawah ke atas secara berulang-ulang. Untuk konduksi, keuntungannya adalah pakaian akan mudah halus, contohnya ketika kegiatan menyetrika. Dan untuk radiasi adalah pakaian basah menjadi kering. Kegiatannya adalah menjemur pakaian. Pengaruh kalor terhadap pemuaian dan penyusutan. Terhadap pemuaian, contohnya adalah sambungan rel kereta api dibuat renggang. Jika sambungan dibuat rapat, maka jika terjadi pemuaian akibat panas matahari, maka rel akan melengkung. Sedangkan penyusutan adalah ketika kabel telepon pada siang hari akan mengendur dan pada malam hari akan mengencang. Kita lanjutkan dengan muatan IPS. Akan dibahas mengenai pembangunan ekonomi dan sosial budaya, yakni berperan penting bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Hal ini karena tujuan pembangunan ekonomi dan sosial budaya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Contoh interaksi sosial yang terjadi dalam pembangunan ekonomi, salah satunya adalah kegiatan jual beli di tempat pelelangan ikan atau TPI. Tujuan dari dibangunnya atau diadakannya tempat pelelangan ikan adalah memperlancar pelaksanaan pelelangan hasil tangkapan laut. Yang kedua, mengusahakan stabilitas harga ikan. Yang ketiga, bisa untuk menyortir, mencuci, dan menimbang sebelum dilelang. Dan yang terakhir, atau keenam, ini masih ada 6, yakni meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita lanjut untuk muatan SBDP, yakni mengenai pola lantai. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai merupakan garis-garis yang dilalui oleh seorang penari atau formasi beberapa penari. Penari maksudnya. Fungsi dari pola lantai adalah untuk membuat posisi dalam sebuah ruangan gerak. Macam pola lantai ada 2. Yang pertama adalah pola lantai lurus, horizontal, vertikal, diagonal, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Yang kedua adalah pola lantai melengkung, yakni berbentuk lingkaran, angka 8, lengkung ke depan, dan lengkung ke belakang. Contoh tarian di Indonesia beserta pola lantainya. Yang pertama adalah tari pendet dari Bali menggunakan pola lantai garis lengkung. Tari kecak juga dari Bali, polanya adalah garis lengkung dan membentuk lingkaran. Tari Dati dari Aceh, yakni gabungan antara pola lantai lurus, lengkung, dan zigzag. Yang tari Saman dari Aceh juga menggunakan pola lantai lurus. Nah, ini akan Bapak jelaskan mengenai tari kreasi daerah, yakni tari daerah yang mengalami perubahan dengan cara diaransemen ulang sesuai perkembangan zaman, namun tetap memperhatikan nilai-nilai di dalamnya. Tari kreasi daerah disebut juga tari kreasi baru atau disebut juga tari modern. Contohnya tari merak dari Jawa Barat menggunakan pola lantai horizontal. Kemudian tari jaipong dari Jakarta menggunakan pola lantai horizontal dan lengkung.
Baiklah, demikian pembahasan materi tema 6, subtema 2. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.